الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد نور الأنوار وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين الحاضرين رحمكم الله. Di dalam Islam, masjid memainkan peran yang sangat penting, sangat strategis, sekaligus sangat historis. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an dalam surah At-Taubah ayat 18, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah." Fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang mampu memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah, dan mereka itulah orang-orang yang akan menjadi hamba-hamba yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini, ma'asyal muslimin al-hadirin rahimakumullah, kita lihat betapa Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang salah satu karakteristik penting orang yang mengaku beriman, yaitu bahwa dia menjadi orang yang memakmurkan masjid Allah dengan sungguh-sungguh. Ada begitu banyak fungsi masjid di dalam Islam, sebagaimana diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para khulafaur rasyidin dan para ulama salafus salih. Yang pertama, masjid merupakan pusat ibadah kaum muslimin. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa salah satu di antara 7 golongan manusia, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Satu di antara 7 golongan manusia yang akan mendapat perlindungan langsung dari Allah pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah adalah rajulun qalbuhu mu'allaqum bil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Dia selalu berusaha untuk hadir beribadah di masjid, solat berjamaahnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya-nya dia jaga dengan menjaga solat berjamaah. Hatinya terpaut dengan masjid. Dia merasa begitu kehilangan bila ada satu waktu saja dia tidak tunaikan solatnya di masjid dan seterusnya. Maka masjid adalah markazul ibadah lil mu'minin. Masjid adalah pusat ibadah bagi kaum muslimin. Solat berjamaah, berzikir, mengaji dan lain sebagainya. Yang kedua, masjid memainkan peran dakwah. Rasulullah SAW meninggalkan kepada kita warisan yang sangat jelas di dalam sejarah tentang bagaimana beliau menjadikan Masjid Nabawi sebagai pusat dakwah kaum muslimin. Kita mengetahui bagaimana perbedaan yang sangat
signifikan dari fase dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari marhalah Makkiyah, fase dakwah Makkah dengan marhalah Madaniyah, fase dakwah di Madinah, di mana terjadi akselerasi percepatan progres dakwah yang luar biasa. Dan salah satu bukti sejarah tentang percepatan dakwah yang luar biasa di fase dakwah Madinah selama lebih kurang 10 tahun itu adalah Masjid Nabawi, di mana Rasulullah SAW mengomandokan dakwah dari masjid yang mulia dan agung itu. Inilah kemudian peran yang juga harus selalu dimainkan oleh kaum muslimin. Bagaimana menjadikan masjid betul-betul sebagai markazud dakwah, pusat dakwah bagi kaum muslimin untuk menyeru manusia ke jalan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surah Ali Imran ayat 104, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Harus ada di antara kamu dan harus selalu ada di antara kamu orang-orang yang senantiasa menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka masjidlah yang merupakan tempat di mana setiap orang beriman harus terus berusaha mengajak saudaranya untuk mengenal Islam, untuk mempelajari Islam, untuk mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Karena di masjidlah tempatnya para ulama kemudian mengajarkan Islam. Meskipun tentu saja bukan berarti bahwa dakwah hanya terjadi di masjid, tetapi masjid merupakan pusat dari generator dakwah kaum muslimin itu. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah, masjid merupakan markazut tarbiyah, center of education, pusat pendidikan bagi kaum muslimin. Sebahagian ulama menyebut bahawa Masjid Nabawi merupakan al-jami'atul ula, the first university in Islam. Universitas pertama Islam itu bernama Masjid Nabawi. Dari situlah beliau melahirkan orang-orang besar, sahabat-sahabat yang namanya terukir dengan tinta emas sepanjang sejarah. Dari Masjid Nabawi itulah hadir Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah ibn Jarrah, dan puluhan ribu, bahkan hingga seratusan ribu nama sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditempa, dibina, dikader oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari masjid. Maka masjid adalah pusat tarbiyah, pusat pendidikan umat, pusat untuk menghasilkan generasi Rabbani. Ketika Allah tegaskan dalam surah Ali Imran ayat 79 bahwa misi kenabian adalah menyeru manusia menjadi hamba-hamba Rabbani, kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu wahai manusia hamba-hamba Rabbani dengan cara mengajarkan kitab dan terus mempelajari Quran itu. Maka masjidlah markazut tarbiyah itu, masjidlah tempat pusat pendidikan generasi umat itu. Inilah yang absen dilakukan oleh sebahagian besar kaum muslimin hari ini. Lihatlah ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah, di mana hari ini masjid-masjid yang pengurus dan jamaahnya serius menjadikan masjid sebagai tempat untuk menggembleng generasi muda muslim. Cari di mana hari ini masjid-masjid, bahkan di negeri kita, di Sumatera Barat, yang kita bangga menyebutnya dengan falsafah di mana adat basandi syarak basandi kitabullah, di mana masjid, musalla, surau yang menjadi tempat pengkaderan remaja, pemuda, generasi muslim hari ini. Padahal merupakan kewajiban setiap muslim mestinya untuk berjuang dan memikirkan lalu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengembalikan generasi kita ke masjid. Bila kita bangga menyebut nama-nama besar pahlawan negeri ini, ada Buya Hamka, ada Buya Nasir, ada Yamin, ada Syahrir, ada nama-nama besar, ada Agus Salim dan seterusnya. Mereka adalah putra-putra Minangkabau yang lahir dari penggemblengan masjid. Dan itu yang harus kita kembalikan. Dan sebagai sebuah perjuangan, sebagai bahagian dari jihad kita hari ini, kita tidak harus mengangkat senjata melawan musuh. Karena perjuangan kita hari ini adalah menyiapkan generasi melawan musuh-musuh yang tidak tampak secara zahir. Karena mereka begitu pintar bersembunyi di balik berbagai sarana. Maka jihad kita hari ini, perang kita hari ini adalah dengan menyiapkan generasi kita untuk tampil memimpin peradaban dengan membentuk generasi mereka dari masjid.
Dan sebagai jihad, sebagai perjuangan, jelas kita butuh banyak amunisi. Jelas kita butuh dana, kita butuh modal. Dan itulah kenapa sebahagian ulama dan banyak ulama sesungguhnya sudah menyampaikan fatwa bahawa dana masjid, infak yang dikumpulkan oleh kaum muslimin, baik dalam kegiatan Jumat, kegiatan Ramadan atau dalam kegiatan-kegiatan lain, seharusnya sebahagiannya, bahkan boleh jadi sebahagian besarnya digunakan untuk membiayai kegiatan dakwah dan tarbiyah bagi kaum muslimin, untuk menghidupkan kegiatan-kegiatan pengajian, kegiatan pembinaan, kegiatan pengkaderan. Karena bagaimanapun pendidikan itu membutuhkan biaya. Itulah kenapa para pemimpin negeri ini misalnya mensepakati bahwa 20% dari anggaran negeri ini setiap tahun harus dialokasikan untuk pendidikan. Karena pendidikan itu memang mahal. Sebagaimana juga mahal pendidikan berbasis masjid. Dan kita bersyukur alhamdulillah di masjid kita ini, Masjid Nailul Khairat ini, pengurus dan jamaah-jamaahnya aktif untuk berusaha menghidupkan semangat pendidikan, semangat dakwah, semangat tarbiyah, semangat pembinaan untuk anak-anak dan generasi muda. Dan itulah yang ke depan harus terus kita sokong dan kita dukung serta bahu-membahu melakukannya. Ini bukan hanya kewajiban segelintir pengurus atau segelintir jamaah, tapi merupakan kewajiban setiap muslim, sekaligus merupakan ladang amal bagi setiap muslim. Rasulullah SAW telah berikan kepada kita motivasi ilahiyah yang luar biasa. Beliau bersabda, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Andaikan satu orang saja mendapatkan hidayah dengan perjuanganmu, maka itu lebih baik bagimu daripada dunia dan seluruh isinya. Andaikan ada satu saja di antara anak kita, saudara kita, kemenakan kita, tetangga kita, sahabat kita hadir ke masjid dengan perantaraan bahagian dari perjuangan dakwah kita, maka itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Maka sekali lagi, sebagaimana disampaikan para ulama, izinkan khatib menegaskannya kembali dalam mimbar ini bahwa mari kita berlomba-lomba berinfak, bersedekah. Karena infak dan sedekah yang dititipkan oleh jamaah masjid kepada pengurus itu, sebahagiannya, bahkan boleh jadi sebahagian besarnya, memang harus digunakan untuk kepentingan kemakmuran masjid, untuk memikirkan dan mengusahakan bagaimana agar semakin banyak orang-orang datang ke masjid, senang tinggal di masjid, senang hadir mendengarkan pengajian di masjid, menjadi orang-orang yang memakmurkan masjid. Maka dana masjid digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan kemaslahatan dan makmurnya masjid. Yang keempat, ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah, adalah bahwa masjid berfungsi untuk menguatkan ukhuwah. Maka masjid markazun lil ukhuwah bainal muslimin, markazul ukhuwah, center of brotherhood for muslim. Masjid adalah tempat kaum muslimin menguatkan ukhuwahnya, menguatkan ikatan batin karena iman. Ketika Allah Subhanahu wa taala tegaskan, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Maka karena itu lakukanlah selalu proyek islah untuk menguatkan hubungan antara orang-orang bersaudara, orang-orang beriman itu. Maka sejarah menunjukkan bahwa masjid merupakan tempat di mana ukhuwah kaum muslimin dikuatkan, ditumbuhkan, dipelihara dan terus-menerus dijaga. Masjid sama sekali tidak pernah mungkin memainkan peran memecah belah umat. Masjid bertujuan untuk menyatukan umat, meskipun boleh jadi kita memiliki pandangan, madhab, ide dan fikiran yang berbeda-beda. Dan Rasulullah SAW serta para sahabat pun telah mengingatkan dan mengajarkan kepada kita bahwa persatuan di antara umat itu bukan berarti semuanya mesti sama. Lihatlah bagaimana berbedanya Abu Bakar dengan Umar, berbedanya Umar dengan Utsman, berbedanya Utsman dengan Ali, berbedanya Ali dengan Bilal dan seterusnya. Tetapi mereka adalah contoh luar biasa tentang bagaimana ukhuwah atas dasar iman itu berwujud sedemikian rupa. Maka Rasulullah ajarkan kepada kita, mathalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasad in ishtaka 'udwun tada'a lahu sa'iru jasadihi bis-sahri wal huma. Perumpamaan orang-orang beriman itu dalam cara mereka berkasih sayang, saling peduli, saling memperhatikan adalah seperti satu tubuh.
Bila satu saja bagian tubuh itu sakit, yang lain pun ikut merasakan sakit. Dan proses penguatan ukhuwah itu dilakukan di masjid, melalui salat berjamaah, melalui bagaimana kita merapikan saf-saf berjamaah kita, melalui bagaimana kita kemudian mengikuti imam secara tertib dan disiplin. Ini bahagian dari proses pendidikan ukhuwah di tengah-tengah umat yang tidak pernah boleh berhenti dan harus terus dilanjutkan. Ada begitu banyak fungsi masjid, ma'asyarul muslimin al-hadirin rahimakumullah, yang harus terus kita pelajari untuk kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita kembali perhatikan hadis yang tadi dikutipkan oleh khatib di awal tentang 7 golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan langsung dari Allah pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, kita dapatkan sebuah isyarat. Karena di urutan pertama, kedua dan ketiga dari 7 golongan orang-orang istimewa itu, Rasul katakan yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua adalah syabun nasya fi ibadatillah, pemuda, remaja, generasi yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Lalu yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Seakan-akan Rasulullah ingin mengatakan kepada kita bahwa seorang pemimpin yang adil itu, pemimpin yang benar itu, salah satu perhatian seriusnya adalah memikirkan tentang generasi. Dan generasi itu dibentuk dari masjid, sehingga hati-hati mereka terpaut dengan masjid, mereka tumbuh dan besar dari masjid, dan kemudian nanti akan kembali dan terus berjuang untuk memakmurkan masjid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lis-sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Pada khutbah kedua ini izinkan khatib menyampaikan 2 hal. Yang pertama, kesimpulan dari apa yang kita bahas di khutbah pertama, bahwa di antara tanda seseorang beriman atau tidak adalah seberapa serius dan sungguh-sungguh dia memakmurkan masjid dan berusaha untuk menyeru manusia untuk datang ke masjid. Yang kedua, izinkan khatib kembali menyampaikan pesan para ulama, sebagaimana juga pesan para tenaga medis, para dokter, sebagaimana juga pesan pemerintah, ma'asyarul muslimin al-hadirin rahimakumullah, bahwa kita masih berada dalam pandemi COVID-19 yang belum selesai. Bahkan angka korban dari hari ke hari semakin bertambah. Angka saudara-saudara kita yang terkonfirmasi COVID-19 sudah menembus angka 1 juta orang, dengan hampir 30.000 orang meninggal dunia. Kewajiban kita adalah berikhtiar untuk menjaga diri. Maka kita terus harus berusaha mematuhi protokol kesehatan yang disampaikan oleh para ahlinya, para dokter, para tenaga medis. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, meningkatkan imunitas, dan seterusnya dan seterusnya. Dan kemudian tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa saja jelas tidak cukup, keyakinan iman saja jelas tidak cukup, karena kita juga harus buktikan iman itu dengan ikhtiar. Iman yang benar adalah iman yang mengkombinasikan secara paripurna antara keyakinan
tawakal dan ikhtiar. Maka kita harus berusaha semaksimal mungkin, dan juga pada saat yang sama tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan musibah pandemi COVID-19 ini segera berakhir, segera diangkat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita kembali hidup normal untuk terus memperjuangkan agama Allah ini, untuk taat kepada Allah dengan mempersembahkan amal-amal terbaik kita hingga akhir hayat mendapatkan husnul khatimah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر.